Bab 062. Karena pengorbanan-pengorbanan Bu Siti itulah, Pak Bandi tetap diam dengan istrinya yang terus mengoceh tiada henti. Karena Pak Bandi berpikir, watak perempuan itu memang cerewet. Tapi ketika bertemu Susi, dan Susi yang terus menggodanya, Pak Bandi pun luluh dan jatuh cinta lagi. Tapi tak masalahkan kalau ia beristri lagi. Toh selama ini istrinya sangat mendukung poligami. Bahkan sampai membuat rumah tangga putra kedua mereka sampai porak-poranda akibat Bu Siti yang ngotot menyuruh Faris menikah kembali dengan Sari. Mana bisa begitu Pak? Mana boleh mencintai dua wanita? Ibu tidak bisa Pak. Lirih Bu Siti seraya terisak. Hatinya gerimis mendengar suaminya juga mencintai wanita lain. Sekarang cinta Pak Bandi tidak utuh lagi untuknya. Ada wanita lain yang mendapatkan cinta suaminya. Boleh dan bisa Bu, buktinya Faris juga mencintai dua wanita, dan ibu juga yang ngotot untuk Faris beristri dua. Dan sekarang Bapak sudah menikahi Dek Susi, dan kami menikah sah, tidak siri. Ibu tidak bisa melaporkan Bapak ataupun Dek Susi karena menikah. Dan Bapak perintahkan Ibu harus terima semua ini. Sekali-kali Ibu harus dengar perintah Bapak. Kata Pak Bandi sedikit tegas. Bagaimana kalian bisa menikah secara sah? Kamu tidak lagi membohongiku kan Pak? Supaya aku tidak melaporkan kalian ke polisi. Hahaha. Aku Siti tidak mudah dibodohi Pak. Bapak kalau tidak meninggalkan si sosis itu Ibu akan nekat melaporkan Bapak ke polisi. Biar saja sekalian kalian membusuk di penjara. Teriak Bu Siti dengan nafas memburu. Dipaksa menerima berpoligami membuat emosi Bu Siti meletup-letup. Lebih baik suaminya itu dipenjara saja daripada mesra-mesraan dengan wanita lain. Ternyata dipoligami sungguh menyakitkan. Apakah ini yang dirasakan Alia dulu? Perlahan otak Bu Siti memutar memori di mana ia menyuruh menantunya tersebut untuk legowo menerima Faris menikahi Sari. 49. Mana ada kami berbohong? Tunggu sebentar aku akan mengambil bukti kalau kami ini menikah secara sah dalam agama dan negara. Sahut Susi yang mulai jengah dengan kakak madunya tersebut. Sudah menjelaskan sedemikian rupa, rupanya susah sekali berdamai dengan istri tua suaminya. Lantas Susi masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa bukti. Tak lama Susi keluar seraya membawa buku nikah. Dan kemudian Susi memperlihatkan buku nikahnya bersama Pak Bandi kepada Bu Siti. Nih lihat, ini buku nikah kami, dan ini asli. Terus ini ada surat izin darimu yang menyetujui Mas Bandi menikah kembali. Dan kamu Mbak Siti tidak akan bisa menuntut kami. Karena sudah ada tanda tangan serta cap jempolmu di surat perizinan ini. Ucap Susi ketus. Bu Siti menerimanya lalu membacanya. Dahi Bu Siti mengerit, karena dia tak mengerti sama sekali huruf-huruf itu. Tapi satu yang membuat mulut Bu Siti menganga, yaitu saat melihat buku nikah berwarna hijau tua. Walau tidak bisa membaca, tapi Bu Siti tahu betul buku apa itu. Itu adalah sebuah buku nikah. Dan semakin kagetlah Bu Siti saat melihat dua foto orang yang ada di dalamnya. Di sana terlihat jelas foto suaminya dengan Susi. Bagaimana ini bisa? Aku tidak pernah menyetujui atau mengizinkanmu nikah lagi Pak, terus ini apa? Gagap Bu Siti yang kemudian tubuhnya merosot ke lantai. Pandangannya kosong dengan air mata yang terus mengalir di kedua pipinya. 50. Huhubu. Bu Siti meraung-raung saat mendapati kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi. Dan itu adalah pernikahan sah. Bagaimana bisa? Itulah yang ada di kepala Bu Siti. Sedangkan beberapa tetangga dekat yang sedang mencuri dengar hanya memperhatikan saja. Mereka tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain.
Cukup tahu saja kalau Susi yang selama ini terkenal sebagai janda terhormat telah menikah dengan suami orang. Kini predikat pelakor secara otomatis melekat pada diri Susi. Gak ngangka ya, kalau Mbak Susi yang baik dan sopan itu ternyata ngerebut laki orang. Aduh, kok aku jadi khawatir gini ya. Takut kalau suamiku digoda sama dia. Cek, orang dia udah nikah. Mau goda siapa lagi? Orang udah ada yang garukin. Mungkin efek sawahnya gak dipacul makanya dia gatel sama suami orang. Tapi tetap hati-hati bu ibu, orang gatel mah gak pandang punya suami atau tidak. Kalau gatel mah gatel aja, lebih baik kita waspada dan jaga baik-baik suami-suami kita. Jangan sampai tuh lakor ngegoda suami kita, apalagi si Susi banyak uang. Para tetangga saling berbisik-bisik membicarakan Susi. Bagaimana bisa kalian menikah secara negara, Pak? Aku tidak pernah ada mengizinkanmu untuk kawin lagi. Teriak Bu Siti yang tak lelah mengamuk. Ia sekarang dalam posisi duduk bersimpuh di lantai, seraya menangis terseduh-seduh. Meratapi nasibnya yang dipoligami tanpa sepengetahuannya. Haduh Mbak Siti, jangan gitulah. Malu dilihat para tetanggaku. Lihat tuh di luar pada liatin kita. Mas, tolong kamu usir saja istri tuamu itu. Karena dia pasti semua tetangga tahu kalau aku menikah dengan lelaki beristri. Sungut Susi merasa kesal. Bagaimana tidak, di depan pagar rumahnya sudah banyak tetangga yang berkumpul, mereka sudah seperti 51. Kamera CCTV berjalan. Bandi mengangguk, karena menurutnya kehadiran Siti memang mengganggu, plus membuatnya malu. Hilang sudah kepercayaan diri Pak Bandi di hadapan orang-orang kampung sini. Padahal awalnya para tetangga menghormatinya karena suami Susi. Dan sekarang lihatlah, mereka semua memandang sinis kepadanya. Siti, hentikan tangisanmu. Lebih baik kamu pulang. 2 minggu lagi aku akan pulang, karena itu waktunya aku bersamamu. Jangan berlebihan, kamu kan yang dulu mengizinkan poligami. Ya sekarang aku turuti ucapanmu itu. Sekarang kamu yang akur sama Susi, karena Susi sudah jadi adikmu. Pulang ya, ini aku ada 100.000 untuk ongkos, dan lebihnya bisa kamu buat beli bakso. Kata Pak Bandi seraya memberi Bu Siti uang 100.000. Kamu ngusir aku Pak. Bu Siti menatap tak percaya pada Pak Bandi. Bukannya ngusir, tapi aku berusaha untuk adil, sekarang waktunya aku bersama Susi. Mulai sekarang kamu harus belajar berbagi waktu dengan adik madumu. Kata Pak Ustadz harus adil membagi waktu dengan kedua istrinya. Dan karena aku dan Susi pengantin baru, aku akan bersamanya selama 1 bulan full. Nanti tanggal 14 bulan depan, aku akan pulang ke rumah. Kata Pak Bandi lagi yang sama sekali tak merasa iba dan bersalah. Ia tahu istrinya itu terlalu lebay. Jadi Pak Bandi tidak ambil pusing. Pak, aku tidak mau dimadu Pak, aku tidak kuat. Ternyata di poligami sakit Pak, sesak dan sulit untuk bernafas. Bapak batalkan saja pernikahannya dengan dia, lalu kita pulang. Aku akan lupakan Bapak yang pernah selingkuh dengannya asal Bapak kembali pulang dan tinggalkan dia. Mohon Bu Siti lagi. Bu Siti tak pernah menyangka, kalau rasanya sedahsyat ini ketika dimadu. Rasanya leher seperti tercekik dan dada sangat sesak untuk bernafas. Belum lagi kalau nanti ia melihat kemesraan suaminya dengan istri barunya. Bisa-bisa Bu Siti mati berdiri. Tidak bisa begitu Bu, pernikahanku dengan Dek Susi sudah sah dan tercatat di negara. Lagipun aku mencintai Dek Susi, sama halnya aku mencintaimu. Terima saja untuk dipoligami, seperti kata ibu dulu, syarat masuk surga ujiannya berat. Anggap saja ini sebagai ujian ibu.
Siapa tahu dengan ikhlas di poligami bisa menghapuskan dosa-dosa ibu sama menantu kita. Tidak lupakan kalau ibu dulu zolim sama menantu. Nah, anggap aja ini sebagai penebusan dosa, sebagai tiket jalan menuju ke surga. Kata Pak Bandi dengan entengnya. Entah ngaji di mana Pak Bandi sehingga bisa bicara seperti itu. Yang pasti Pak Bandi ngajinya sambil 52. Mengantuk. Bu Siti hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan lemah. Ia masihlah belum ikhlas di madu. Tapi ikhlas tidak ikhlas sepertinya tidak ada gunanya, suaminya Keke tetap ingin berpoligami. Lalu apa yang Bu Siti harus lakukan? Tidak mungkin kan ia menuntut cerai pada suaminya seperti halnya menantunya, Alia, yang menggugat cerai pada anaknya, Faris. Uang dari mana Bu Siti? Pun Bu Siti masih mencintai Pak Bandi. Sepertinya perceraian tidak bisa menjadi pilihan. Lalu apa pilihan Bu Siti? Udah yuk mas, kita masuk. Mbak Siti ini ganggu suasana kita saja. Mumpung Andi sedang sekolah, lebih baik kita buat adik buat Andi. Siapa tahu kali ini jadi. Cetus Susi sambil merangkul mesra lengan Pak Bandi. Bu Siti memandangnya dengan hati yang gerimis. Maaf ya Bu, Bapak masuk dulu. Ini Dek Susi minta jatah. Sebagai suami aku harus memenuhi nafkah batinnya. Kata Pak Bandi yang menambah luka di hati Bu Siti. Susi hanya tersenyum mencemooh pada Bu Siti, lalu diajaknya Pak Bandi masuk ke dalam rumah dan tak lupa menguncinya. Bu Siti ditinggalkan begitu saja sendirian, ia duduk di lantai dengan pandangan mata yang nelangsa. Setelah cukup lama meratapi nasib tragisnya, Bu Siti pun mulai bangkit. Lah berjalan gontai keluar dari rumah Susi, sampai di depan gerbang, Bu Siti dicegat oleh beberapa orang tetangga. Tetangga yang masih kepo pun mencari kebenaran dari narasumbernya langsung. Bu, benar ya sampean ini istrinya Pak Bandi? Tanya salah satu tetangga Susi. Bu Siti mengangguk saja, tidak ada tenaga untuk menyahuti pertanyaan orang yang tak dikenalnya ini. Wah jadi benar ya si Susi itu jadi pelakor. Wah parah sekali. Padahal selama ini ia terkenal baik hati dan suka menolong sesama loh Bu. Susi juga suka menyumbang di masjid atau saat ada pembangunan jalan. Gak ngangka aja, ia malah menikah dengan suami orang, seloroh tetangga Susi tak habis pikir. Padahal banyak duda yang mengajak Susi menikah, tapi Susi selalu menolaknya dan kini malah pilihannya jatuh pada suami orang. Entah apa yang ada di pikiran janda terhormat itu. Pikir tetangga Susi. Bu Siti yang sudah lemas dan tak bertenaga pun abai dengan beberapa tetangga Susi yang kepo itu, ditinggalkannya begitu saja mereka semua dan Bu Siti dengan jalan terlatih pulang menuju rumahnya. Setengah jam sudah berlalu, kini Bu Siti sudah sampai di rumah. Ia membaringkan tubuhnya yang lemas di atas dipan yang cuma berbalut kasur lantai yang tipis. Itu pun pemberian dari Bu Sum tempo lalu. 53. Bu Siti meringkuk meratapi nasibnya yang di madu. Hiks. Tega sekali kamu Pak, padahal aku sudah berjuang selama ini setia padamu. Walau ibu sering marah-marah pada Bapak, tapi ibu gak pernah ada niatan untuk berpaling sama yang lebih kaya. Biar anak-anak kita yang mencari pasangan kaya, Bapak jangan. Bapak lupa ya dulu ibu hampir mati karena lahirin anak Bapak itu. Lalu, inikah balasan Bapak? Isak tangis Bu Siti seraya bermonolog sendiri. Apa benar ini karma? Karena aku menyuruh Faris menikah lagi. Tapi itu kan bukan salahku sepenuhnya. Faris yang berbuat sampai menghamili Sari. Apakah salah jika aku mendukung Faris menikah lagi? Kalau mereka tidak dinikahkan, bagaimana nasib anak Faris yang ada di perut Sari? Bukankah sudah benar Faris bertanggung jawab pada Sari dengan menikahinya? Lalu kenapa aku yang kena karma begini? Apa salahku?
Hiks hiks hiks. Sudah seperti ini pun Bu Siti belum sadar dengan semua kesalahannya. Bu Siti meringkuk meratapi kesakitannya sendirian. 2 minggu kemudian. Hari ini adalah hari di mana jatah Pak Bandi bersama Susi berakhir. Kini Pak Bandi tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Dan akan menghabiskan waktu selama 1 minggu bersama istri pertamanya. Mas, pulang besok saja ya. Aku masih kangen nih. Rengek Susi bergelayut manja pada suaminya. Andi anaknya Susi hanya diam tanpa ekspresi. Wajahnya datar dan fokus menghabiskan sarapannya. Andi anak Susi sudah besar, sekarang ia sudah kelas 3 SMP. Dan sebentar lagi akan lulus dan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Gak bisa dong dek, kan udah 1 bulan full mas sama kamu. Nanti kalau mas batal pulang hari ini bisa-bisa Siti ngamuk. Tahu sendiri kan kakak madumu itu seperti apa. Kasihan calon bayi kita kalau dengar orang marah-marah terus, kata Pak Bandi seraya mengelus perut Susi yang 54. Sudah berisi janin. Ya, seminggu yang lalu Susi dinyatakan hamil. Usianya sudah 8 mingguan. Jangan tanya kenapa Susi sudah hamil 8 minggu sedangkan pernikahan mereka jalan baru bulan. Readers pasti sudah tahu jawabannya seperti apa. Susi mengerucutkan mulutnya. Iya deh, tapi nanti kalau ada suatu hal urgen, mas harus cepat pulang ke sini ya. Kalau aku nyidam tiba-tiba bagaimana? Tidak mungkin kan aku nyuruh Andi untuk menuruti nyidamku. Kalau mau sih mas, kau bawa aja tuh istri tuamu untuk tinggal di sini, daripada kamu pulang pergi begini dan kita berjauhan, kan kamu gak tahu orang hamil itu suka cepat-cepat nyidam. Dan lagi, kamu harus jagain aku yang sedang hamil gini, karena hamil muda itu masih rentan. Dan aku akan lebih tenang jika ada kanmu di dekatku. Ucap Susi panjang kali lebar. Iya. Mas coba bicara pelan-pelan supaya Siti mau tinggal sama kita. Mas juga gak tega ninggalin kamu sendirian. Apalagi yang ini nih, mas pasti kangen banget. Kata Pak Bandi seraya mencolek area bawah Susi. Untung mereka sedang duduk dan setengah badan mereka tertutupi meja, kalau tidak Andi anak Susi pasti sudah melihat kelakuan absurd Pak Bandi. Susi pun mesam-mesem dengan tangan nakal suaminya. Ya sudah, mas pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Oh ya Andi, selama bapak pergi, tolong jaga ibumu baik-baik ya nak, ibumu sedang mengandung adikmu, kalau ada apa-apa kamu bisa telepon bapak kapanpun. Pesan Pak Bandi pada anak sambungnya. Jawab Andi berdeham saja. Setelah berpamitan pada istri dan anak sambungnya, Pak Bandi pun pulang menuju kampung sebelah. Pak Bandi kini membawa motor sendiri, motor tersebut menilik Susi. Assalamualaikum Bu. Seru Pak Bandi ketika sudah sampai di rumah. Bu, kok disalami gak dijawab sih, ibu sedang apa? Ujar Pak Bandi yang langsung nyelonong masuk. Toh ini rumahnya, jadi bebas keluar masuk. Gak lihat ibu sedang masak. Sentak Bu Siti dengan ketus. Karena Pak Bandi keke untuk berpoligami, Bu Siti tidak bisa halus ketika menyambut Pak Bandi. Walaupun selama ini juga jarang berbicara halus sih, tapi kini ditambah ketus saat berbicara. Oh, bikinin bapak kopi ya Bu. Kata Pak Bandi bersikap biasa saja. Huf. Bu Siti pun menghela nafasnya kasar. Malam harinya. 55. Kini Pak Bandi akan bersiap memberikan nafkah batinnya pada istri tuanya. Yo Bu, ibu pasti udah kangen sama bapak. Ujar Pak Bandi dengan pedenya. Bu Siti pun diam saja, tapi menurut saat Pak Bandi hendak menungganginya. Aduh.
Kok beda gini ya? Punya Dek Susi rasanya menjepit terus, yang ini mulus aja kayak jalan tol, batin Pak Bandi yang membandingkan rasa istri tua dan istri mudanya. Sedangkan Bu Siti membayangkan suaminya melakukan hal yang sama dengan Susi. Bukannya menikmati, Bu Siti malah meneteskan air mata. 5 menit kemudian, Pak Bandi pun sudah selesai dengan tugasnya. Hah? Kamu Pak, baru 5 menit udah cerot aja, Ibu belum terasa apa-apa loh, protes Bu Siti. Loh, kok Ibu protes? Biasanya kan juga segini aja. Gak lama-lama terus udahan. Ibu biasa aja tuh, sekarang kenapa malah ngeluh? Ujar Pak Bandi mendengus kesal.